Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita dan memberikan kita kesempatan hingga hari ini. Kita akan mendengarkan firman-Nya, oleh karena itu mari menyatukan hati dalam doa, supaya Tuhan berkenan menolong kita dan memberikan kita pemahaman yang benar, juga menguatkan kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia pertolongan-Mu yang tiada hentinya dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh ingin belajar firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami tetap taat kepadanya, dan biarlah kami melakukannya dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saat kita mengingat bangsa Israel yang begitu bebal, dengan begitu banyak dosa yang mereka lakukan, mereka sering diberikan hukuman oleh Tuhan. Bahkan mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, sehingga mereka tertindas. Tetapi kita mengetahui bahwa Tuhan itu begitu besar kasih-Nya, sehingga Ia terus mengampuni orang-orang yang memang sungguh-sungguh bertobat dan datang kepadanya. Sehingga kita mengenal istilah hati yang membatu akhirnya dilembutkan oleh Tuhan atau diganti Tuhan dengan hati yang baru. Sehingga kita memahami bahwa sebenarnya orang yang hatinya batu, yang hatinya keras adalah mereka-mereka yang tidak bisa taat kepada Tuhan. Mereka yang tidak bisa datang kepada hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh karena hati mereka telah keras, karena mereka telah mengingini apa yang ada di dalam kehendak mereka sendiri. Mereka tidak mengenal lagi apa kehendak Tuhan, dan mereka juga tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu di ayat yang ke-14 ini dikatakan berbahagialah. Ya, memang berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ada orang yang tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka takut kepada orang-orang mungkin yang memegang jabatan lebih tinggi dari mereka. Mereka takut kehilangan apa yang mereka dapatkan saat ini. Tetapi dikatakan berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan. Kita tahu apa yang dikatakan di Amsal 1 ayat 7 bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari pengetahuan. Ya, benar-benar adalah permulaan dari pengetahuan. Jikalau kita tidak takut kepada Tuhan, maka mungkin saja kita memiliki banyak pengetahuan, tetapi pengetahuan itu akan menjadi pengetahuan yang keliru. Tetapi pengetahuan yang benar hanya dapat kita peroleh ketika kita mengawalinya dengan rasa takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita melihatnya seperti ketika kita melihat binatang buas, atau mungkin ada juga orang yang takut dengan istilah hantu atau setan. Kita melihat Tuhan bukan seperti itu. Takut kepada Tuhan berarti kita takut melukai hati Tuhan, takut mengecewakan Tuhan, takut membuat Dia terluka karena kita terus melakukan dosa. Kita takut membuat Dia marah, kita takut membuat Dia bersedih. Maka orang yang percaya kepada Tuhan harusnya takut ketika mereka melukai hati Tuhan. Oleh karena itu berbahagialah mereka yang masih takut. Berbahagialah mereka yang perlahan-lahan melakukan semua tindakannya. Berbahagialah mereka yang hati-hati dalam memilih melakukan sesuatu. Oleh karena itu, jadilah kita orang-orang yang senantiasa takut kepada Tuhan. Artinya orang yang hati-hati dalam melakukan tindakan, yang terutama bertanya dulu kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, sehingga kita melakukan bukan karena apa yang kita inginkan saja, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dilanjutkan lagi, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke malapetaka. Malapetaka itu apa? Malapetaka adalah hal-hal yang membawa kita semakin jauh daripada Tuhan, sehingga telinga kita tidak akan lagi dapat mendengarkan suara Tuhan. Hati kita tidak akan lagi dapat mengenali suara Tuhan, dan tindakan kita tidak lagi akan dapat mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh kepada malapetaka. Dan kita tahu, malapetaka yang paling besar ialah ketika Tuhan menolak kita. Jelas, jikalau kita mengeraskan hati kita, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan tidak mau mengaku Dia sebagai Tuhan kita, dan tidak mau percaya kepada Dia, maka kita akan jatuh kepada malapetaka yang paling berbahaya, yaitu Tuhan menolak kita. Maka
Banyak orang berpikir malapetaka di dunia ini ialah contoh ia kesakitan atau sakit kusta atau jatuh miskin. Itu mungkin mereka alami, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Malapetaka yang dimaksudkan ketika seseorang mengeraskan hatinya ialah mereka tidak lagi dapat mengenali suara Tuhan, mereka tidak lagi dapat melakukan kehendak Tuhan, mereka tidak lagi dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga mereka akan melakukan keinginan daging mereka sendiri. Mereka akan mencari kepuasan mereka sendiri, dan sampai akhirnya Tuhan datang dan menghukum mereka semua karena mereka mengeraskan hatinya. Maka ketika saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Mintalah Tuhan untuk masuk ke dalamnya, supaya Tuhan yang mengubahkan hati kita, memberikan kita hati yang lembut, supaya kita dapat melakukan kehendaknya, mendengarkan suaranya, sehingga kita suatu saat nanti akan terus hidup bersama dengan Tuhan, dengan percaya kepada Yesus Kristus, dengan sungguh-sungguh menerima Dia. Kita pasti akan diterima oleh Tuhan dengan hati yang bersukacita, dengan tangan yang terbuka. Oleh karena itu, jangan keraskan hatimu. Tuhan sedang menantimu. Kiranya Tuhan menolong kita semua, melembutkan hati kita, sehingga kita semakin hari takut kepada Tuhan, taat kepada Dia, hati-hati dalam bertindak, sehingga kita terus hidup bersama dengan Dia. Dalam nama Yesus, amin. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh takut kepada Engkau, taat melakukan kehendak-Mu seumur hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa.